Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina para muslimin dan muslimat yang subuh rahimahullah. Kembali pada subuh ini kita dengarkan tausiah Ramadan yang kembali akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Habibiani. Kepada beliau kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kultum salat tarawih malam tadi tentang salah satu amal yang bisa menghalangi mendapatkan pahala. Salah satu perbuatan yang malah kita tidak mendapatkan pahala, tapi malah kekosongan yang kita dapatkan. Di antaranya adalah sifat riya atau sifat ujub di dalam hati ketika kita mengerjakan ibadah tersebut. Sifat riya ataupun sifat ujub ini Bapak Ibu terlintas di dalam hati walau kecil. Imam Ad-Dailami rahimahullah ta'ala dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad mengatakan, rihul jannati yujadu min maisarati khamsi mi'ati amin. Bau surga itu didapatkan, bau surga itu akan tercium dari sejak perjalanan 500 tahun lamanya. Wala yujadu, dan tidak akan tercium bau surga itu man talabat dunya bi'amilil akhirah. Siapa yang memperkuat amalan akhirat tapi niatnya untuk mendapatkan sebagian daripada dunia. Jadi kalau kita sudah masuk babnya, sudah rajin beribadah, kalau kita sudah dibukakan hidayah, kita sudah dibukakan taufik oleh Allah, mau kita bersedekah, mau kita beramal-amal yang baik, maka jangan sampai terlintas riya di dalam hati kita. Jangan sampai terlintas kita beramal minta lihat. Jangan sampai terlintas di dalam hati kita bersedekah ingin dipuji. Itu bagi orang yang sudah bersedekah, bagi orang yang sudah beramal. Lain lagi babnya, lain lagi perjalanannya, lain lagi pelajarannya bagi orang yang belum bersedekah. Bagi orang yang belum beramal, pelajarannya lain lagi, ayatnya pun lain lagi. Bagi kita yang belum bersedekah, bagi kita yang belum dibukakan oleh Allah untuk beramal soleh, maka bersedekahlah, beramal solehlah, jangan sampai takut riya. Karena kata ulama, siapa yang bersedekah, siapa yang tidak mau bersedekah, siapa yang tidak mau beramal soleh karena takut akan sifat riya, maka itu pun sudah termasuk riya. Jadi riya jangan ditakuti. Riya jangan sampai menjadikan penghalang kita untuk bersedekah, jangan sampai menjadikan penghalang kita untuk beramal soleh. Sebagaimana yang sudah kami katakan malam tadi, bersedekah itu jangan sampai Bapak Ibu nunggu kaya. Bersedekah jangan sampai nunggu berduit. Amun bersedekah menunggu berduit, amun kada berduit kada bersedekah berarti. Jangan sampai kita termasuk apa yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 75. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallaha la in atana
min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Sebagian daripada hambaku itu, kata Allah, man ahadallaha, ada yang pernah berjanji kepada Allah. Apa janjinya? La in atana min fadlih, seandainya Allah memberikan sedikit daripada karunia-Nya, seandainya Allah mengkayakan aku, seandainya Allah meluaskan rezekiku, lanasaddaqanna, niscaya aku akan bersedekah, wa lanakunanna minas sholihin, dan aku akan menjadi hamba Allah yang saleh. Dia berucap seperti itu ketika ia belum kaya. Ia berucap berjanji seperti itu ketika rezekinya belum lancar. Ketika sudah kaya, ketika sudah lancar, terkadang pemikirannya lain lagi. Asbabun nuzul daripada ayat ini diceritakan dalam beberapa kitab tafsir. Di zaman Nabi itu, Bapak Ibu, ada yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini orangnya taat kepada Allah minta ampun. Sampai-sampai saking taatnya Sa'labah ini, Bapak Ibu, berbekas dahi beliau karena lamanya sujud kepada Allah. Siapa di antara kita saking rajinnya sembahyang, saking lawasnya sujud yang berbekas dahi rasanya ke dada? Sa'labah luar biasa, berbekas dahi beliau. Kenapa? Saking lamanya sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Suatu ketika Sa'labah ini sembahyang berjamaah dengan Nabi. Ketika selesai Nabi sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Sa'labah bergegas balik rumah, bergegas keluar daripada masjid. Suatu ketika ditanya Sa'labah oleh Nabi, Sa'labah, aku perhatikan beberapa hari ini engkau setelah salam langsung bergegas pulang ke rumah. Apakah engkau tidak ada doa kepada Allah? Apakah engkau tidak ada hajat kepada Allah? Lantas engkau langsung bergegas pulang selepas sholat. Apakah engkau tidak wirid? Apakah engkau tidak ada doa permintaan kepada Allah? Apa kata Sa'labah? Ya Rasul, mohon maaf ya Rasul, bukannya aku tidak mau wirid, bukannya aku tidak mau doa ya Rasul. Lantas apa kata Rasul? Ya Rasul, saya dengan istri saya ya Rasul mempunyai pakaian sholat cuma ada satu ya Rasul. Saya ini saking miskinnya, saking tidak ada uangnya, mempunyai pakaian sholat cuma satu. Kalau saya memakai pakaian sholat berjamaah dengan engkau, istri saya nunggu di rumah. Nunggu apa? Nunggu pakaian yang saya pakai untuk istri saya mengerjakan sholat. Saking miskinnya buah isi talakong sebutingannya. Di zaman ini ibu-ibu insya Allah semiskin-miskinnya ibu bisi talakong paling kurang 5. Semiskin-miskinnya kita baik, semiskin-miskinnya kita bisi tapi paling kada 2. Itu paling kada nih Sa'labah saking miskinnya bisi pakaian sebuting. Amun Sa'labah memakai akan sembahyang, bininya nunggu di rumah, tidak pakaian lagi hendak sembahyang. Itu makanya aku bergegas pulih wahai Rasul, kata Sa'labah. Dapat dimaklumi oleh baginda Rasul. Suatu ketika Bapak Ibu, Sa'labah datang menghadap baginda Rasul. Ya Rasul, tolong Bang ya Rasul, doakan aku nih supaya sugih juga, doakan aku nih supaya rezekiku lancar juga, pakaian orang juga ya Rasul, lain berduit juga, pakaian banyak, harta bisi, doakan Bang aku nih ya Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sa'labah, qalilun tu'addi syukuhu khairun min kathirin la tutiquhu. Sa'labah, harta yang sedikit yang bisa bersyukur kepada Allah, khairun itu lebih baik min kathirin la tutiquhu, daripada harta yang banyak tapi tidak mampu bersyukur kepada Allah. Harta sedikit tapi bisa bersyukur kepada Allah itu lebih baik daripada harta yang berlimpah, lebih baik daripada harta yang bertumpuk tapi tidak mampu masih bersyukur kepada Allah. Lebih baik harta yang sedikit. Sa'labah boleh Sa'labah kadang pun didoakan Nabi. Berjalan waktu, berjalan minggu, berjalan bulan, datang pulang Sa'labah yang kedua kalinya. Rasul, doakan Pak Rasul lain Nabi, aku ini sugih juga, limud aku hidup miskinnya Rasul lain, makan seadanya, tempat tinggal seadanya, miskin limu miskinnya Rasul, doakan Pak aku ini sugih. Ujar Nabi apa? Sa'labah, jadi orang sugih itu kata yang mana
gunung Sa'labah. Lihatlah gunung yang gana itu Sa'labah. Gunung yang besar, gunung yang gana itu lihatlah. Kenapa ya Rasul? Seandainya gunung tersebut Sa'labah aku ingin menjadikan emas, bisa aku jadikan emas. Gunung yang tinggi, gunung yang besar tersebut, amun aku hendak menjadikan emas, ikan aku jadikan emas Sa'labah. Tapi aku berhendak. Kenapa? Jadi orang sugih itu malih. Boleh Sa'labah 2 kali dah. Yang ketiga datang pulang Sa'labah. Jadi yang ketiga datang. Tapi doakan Pak Nabi aku ni sugih Nabi ai. Amun aku ni sugih nyaman aku bersedekah Nabi ai. Amun aku ni sugih nyaman aku berinfak. Doakan Pak aku ni sugih, doakan Pak aku ni berduit jadi nyaman aku bersedekah. Iya tuturun ayat ini nih. Lain mu'minhum man ahadallaha la in atana min fadlina lasaddaqna wa lanakunanna minas sholihin. Kenapa? Itu ucapan Sa'labah kalau sudah sugih hendak berinfak, kalau sudah kaya hendak bersedekah. Minik juga Nabi ini baik. Doakan Nabi Sa'labah sugih. Allahumma rzuq Sa'labah. Ujar Nabi. Allahumma rzuq Sa'labah ya Allah. Kayakan Sa'labah, sugihkan Sa'labah ya Allah. Dengarkan Nabi berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Diberikan oleh Nabi Sa'labah ini 2 ekor kambing. Sa'labah ternaki kambing ini, insya Allah kambing 2 ekor ini akan beranak, insya Allah akan berbanyak. Singkat cerita, diternaki Sa'labah kambing pemberian daripada Rasul ini. Ujung-ujungnya sudah kambingnya banyak, sudah ternaknya banyak. Sa'labah tadi ingat lagi semua yang berjemaah pernah ditakuni Nabi, Sa'labah mana? Ada lagi semua yang berjemaah. Apa kata sahabat yang lain? Ya Rasul, Sa'labah sibuk dengan hewannya ya Rasul. Sa'labah sibuk dengan ternaknya ya Rasul. Jangankan sembahyang fardu berjemaah, Jumat pun kadang-kadang sembahyang Sa'labah ya Rasul. Kenapa? Sebab harta bisa mendindingi orang untuk beribadah kepada Allah. Asalnya miskin, rajin sembahyang berjemaah, sudah sugih ada rajin lagi. Jadi Pak Ibu amun ada di antara kita hidup seadanya, hidup nang kada kaya orang, hidup tabungan kada nang kaya orang, syukuri aja. Kenapa? Allah lebih tahu keadaan kita mana yang terbaik untuk kita. Kita bersyukur Pak Ibu isi duitnya tapi ada. Amun kita sudah duit banyak, amun hakon kita sudah yang subuh berjemaah. Amun harta sudah menumpuk, amun hakon kita sembahyang tarawih. Amun harta sudah banyak, amun hakun nuntut ilmu, syukuri aja apa yang ada sekarang. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Insya Allah kultum ini akan dilanjutkan di kultum zuhur nanti. Masih panjang ceritanya, banyak hikmah yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.